Halo pemirsa Baskara, pada kesempatan ini saya Mutia Parasti akan mengajak pemirsa semua melihat verifikasi sanitasi total berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara di Desa Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Penasaran? Simak selengkapnya hanya di Baskara. Kebersihan dan penanganan limbah menjadi kunci pengendalian penyakit yang berasal dari kondisi lingkungan yang tidak sehat. Dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan memiliki resistensi terhadap penyakit, penggalakan kebersihan lingkungan dan sanitasi ditekankan di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, desa, hingga rumah warga. Salah satu program Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam upaya ini adalah verifikasi sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM yang merupakan program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendorong masyarakat untuk merubah perilaku hidup menjadi lebih sehat dengan menerapkan sanitasi yang baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara turut melakukan verifikasi STBM dari satu desa ke desa lain. Salah satunya di Desa Semat, Kecamatan Puluhan, Kabupaten Jepara. Komitmen ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pelayanan serta edukasi kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jepara. Bahwa dalam rangka untuk menuju desa sehat, salah satunya ada dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan yang ada di tingkat desa. Artinya ngaten Pak, mungkin biasa ini lomba gitu, ini tidak lomba, tapi verifikasi bisa saja disebut dengan penilaian. Melakukan evaluasi kembali terhadap apa-apa yang pernah kita sampaikan kepada warga masyarakat. Apakah masyarakat itu betul-betul tadi disampaikan Pak Camat 5 pilar seurut gitu ya Pak Inggi juga sama. Nah tentunya 5 pilar ini kan bagaimana upaya-upaya panjenengan semua itu bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat agar bisa merubah perilaku. Kuncinya di situ Pak. Tapi kegiatan apapun kalau masyarakat itu tidak mau merubah perilaku, apalah artinya, hanya sekedar nanti seremonial kan nanti ya. Nah ini saya ucapkan terima kasih. Dari saya melihat datang tadi kok KTP bersih kan gitu ya, nanti dilihat di dalamnya ya. Balai desanya juga bersih, ini vaksin kan melakukan vaksin juga bersih. Tentunya nanti apakah di wilayah blok yang akan disensus atau blok yang akan dilakukan verifikasi nanti sesuai dengan keadaan yang ada di video tadi atau tidak. Ya mudah-mudahan kalau Pak Camat tadi kita wes sama lah, wong itu juga syutingan ini ya. Tapi nanti tetap dilihat, dicek. Bila mana ada yang kurang pas, tujuannya adalah tidak memberikan justifikasi, tapi memberikan pemahaman, menyadarkan kepada masyarakat agar nanti sesuai dengan apa sih. Kalau tadi Pak Camat stop BABS sudah tidak ada di desa ini, sudah Pak, sudah ODF ya. Semoga aja semuanya sudah ODF, semua sudah mengakses ke jamban. Tapi bila mana sudah menggunakan jamban, tetapi kalau masyarakat di desa Semat ini sudah akses ke jamban, tapi ada rumah yang belum punya jamban, itu menjadi catatan. Nah, Pak Inggi. Nah, upaya apa ke depan? Supaya nanti masyarakat yang belum punya jamban sendiri itu nanti dia bisa membuat jamban. Nah, membuatnya bagaimana? Kalau secara kesehatan nanti bisa konsultasi lewat puskesmas ya, Bu Mega nanti tenaga kesehatan akan menjelaskan. Artinya walaupun dia sudah buang air besar ke jamban, tetapi kalau dia masih sharing itu numpang. Ini artinya juga masih jadi PR.
Tadi Pak Camat sudah juga menjelaskan termasuk CTPS. Dulu ada COVID, semua rumah sudah terpasang CTPS. Kita betul Bu. Kira-kira ini kita kan gini Pak, melakukan verifikasi kembali. Apakah kalau ada COVID saja, cuci tangan pakai sabun itu masih diberlakukan, atau sekarang bahkan sudah punah atau sudah tidak ada bentuknya lagi? Mungkin termasuk dulu difasilitasi ya berarti ya, Pasung ya, ada itu loh Pak tower yang kuning ya, itu apakah selama ini masih berada di tempat umum atau tidak? Nah di setiap rumah dulu kita sampaikan harus ada keran, kalau tidak punya ini ya pakai ember yang dilubangi. Nah itu masih ada pada nanti jejak ya Mbak ya. Nah yang selanjutnya kan pengelolaan air bersih rumah tangga. Nah selama ini mungkin pakai pump atau masih pakai air sumur, nah, atau penggunaan air minum ini pakai air minum yang memang itu sudah layak hijin atau belum. Nah kan masuk dalam STBM ya. Kalau beli air galon itu beli di tempat dapurnya itu sudah berizin atau belum. Nah itu setiap bulan itu sudah diperiksa atau belum. Nah ini juga karena apa? Kalau kita bicara tentang kesehatan, air bersih ini tidak hanya panjenengan yang diminum, termasuk juga yang untuk mandi, cuci, kemudian masak nih. Nah itu banyak, nah monggo lah nanti. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan air limbah. Air limbahnya ini benar-benar apakah hanya habis nyuci langsung dibuang, nih tanggane beber ya orang ngerti ya, nanti juga akan diverif. Terus yang selanjutnya pembuangan sampah. Sudah ada pemilahan sampah atau belum? Sampah organik dan organik. Nah, untuk itu ini nanti kalau belum, biasanya nanti dari verifikator ini kan nanti mengarahkan Pak, atau memberikan pemahaman atau informasi untuk ke depan supaya ditambah ini dan itu. Ini mohon maaf ya Bapak, Ibu, Pak Inggi, kesehatan ini tidak bermaksud apa-apa. Tujuan kita adalah bagaimana seluruh masyarakat dari tingkat kabupaten sampai desa ini sehat semuanya ya. Nah untuk itu karena memang sanitasi ini juga sangat penting ya, kalau sanitasi total berbasis masyarakat memang sangat penting. Ini salah satu upayanya adalah untuk melakukan pencegahan penyakit ya Pak ya, yang menitik beratkan kepada kegiatan pada usaha kesehatan di bidang lingkungan. Kebetulan ini ketua timnya ini kan memang kegiatan ini kan ada di seksi kesehatan lingkungan, sehingga lingkungan ini bisa berdampak pada suatu permasalahan macam-macam nih Pak ya. DB ya soal lingkungan kita betul ya. Kemudian apa mulai Pak amalania ya soal lingkungan. Diare bisa dari lingkungan enggak Pak? Nah kalau cuci tangan enggak bisa diare enggak? Nah ini salah satu juga faktor lingkungan ini sangat penting, maka untuk itu kita perlu mencegah ya. Aspek yang dinilai dari program ini terangkum dalam 5 pilar STBM, di antaranya 1. Stop buang air besar sembarangan. 2. Cuci tangan pakai sabun. 3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. 4. Pengelolaan sampah rumah tangga. 5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga. Baik pemirsa Baskara, pada kesempatan ini saya akan berdialog dengan Ibu Mutrikaton selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Selamat siang Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, sangat ceria dan semangat untuk hari ini ya Ibu ya? Iya, oke. harus semangat. Harus selalu semangat ya Ibu. Ibu, ini di Desa Semat, ini ada verifikasi STBM. Sebetulnya STBM itu apa sih Bu? Jadi STBM itu ya singkatannya sanitasi total berbasis masyarakat. Untuk kegiatan pada hari ini untuk melakukan verifikasi itu adalah kita melakukan klarifikasi atau melakukan pengamatan kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, khususnya adalah di bidang lingkungan, di mana sosialisasi yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat
apakah masyarakat itu bisa memahami, kemudian melakukan atau mengimplementasikan kegiatan-kegiatan itu atau tidak. Nah, di mana di dalam kegiatan verifikasi STBM ini kan ada 5 pilar ya. Ada 5 pilar yang harus kita lakukan verifikasi. Nah, dari 5 pilar, pilar pertama kan bagaimana masyarakat itu apakah stok buang air besar ini masih berlanjut atau tetap atau justru malah kapasitasnya menurun atau masyarakat ini akses semuanya harus harapannya 100% itu mengakses ke jamban. Jangan sampai masih ada yang sharing penggunaan jamban. Yang kedua adalah kita melihat apakah yang selama ini kita berharap cuci tangan pakai sabun ini masih dilakukan atau tidak. Nah, ini juga kita harus dilakukan pemantauan kembali. Sehingga harapannya masyarakat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya. Air mengalir ini bisa terus dilakukan tidak hanya saat ada COVID saja, tapi CTPS ini harus dilakukan setiap hari sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang selanjutnya kita juga akan melihat dari STBM ini, melihat bahwa bagaimana tata kelola atau pengelolaan sampah rumah tangga. Apakah sampah rumah tangga ini sudah dipilah atau belum? Atau bahkan tidak ada pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, karena kita juga masih banyak melihat, mungkin tidak di sini, kalau smart mungkin sudah bagus ya. Kita bisa melihat sampah yang hanya dibuang, dikeresek, dibuang di tepi jalan. Kami tidak berharap seperti itu, sehingga verifikasi ini tujuannya adalah memantau ke lapangan, di mana kita sudah sarankan dalam pengelolaan sampah itu harus terpilah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, ini apakah dilakukan atau tidak kan gitu. Nah, kalaupun belum dilakukan, maka tugas kami dari Dinas Kesehatan adalah memberikan pemahaman, memberikan pembinaan dan sekaligus mengajari atau memberikan pelatihan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah pilar pengelolaan air limbah ya Pak. Air limbah. Nah, biasanya itu kan air limbah rumah tangga itu kan belum semua rumah tangga itu punya saluran air limbah. Ya, jadi air limbah habis cuci baju, kemudian mandi, dan lain sebagainya. Ini harapannya adalah sudah terkelola dengan baik. Nah, untuk itu diverifikasi. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan air minum yang sehat. Nah, air minum yang sehat ini tidak hanya yang sekedar diminum, tetapi juga termasuk air bersih tadi untuk juga gosok gigi dan lain sebagainya. Ini juga harus kita cek kembali itu. Nanti kalau belum sesuai dengan verifikasi ya nanti disarankan untuk bisa penggunaan air bersih khususnya untuk air minum. Tadi kami sampaikan di dalam pembukaan kami, kita sudah berupaya untuk memberikan pembinaan kepada pengusaha damyung ya. Di setiap kecamatan, desa juga ada pengelolaan air minum isi ulang ya. Nah, itu harusnya itu setiap bulan memang di damyung itu sudah ada sertifikat layak izin. Jadi layak untuk dikonsumsi masyarakat, artinya adalah dia jelas diperiksakan sehingga diharapkan airnya itu tidak mengandung bakteri seperti itu. Untuk target dari STBM sendiri apa Bu untuk di Kabupaten Jepara sendiri? Ya, target STBM setidaknya kita kan sudah selesaikan satu pilar yaitu ODF ya. Semoga 5 pilar ini ya bisa kami selesaikan semuanya. Targetnya ya semoga 5 pilar bisa tercapai semuanya. Mungkin harapan ke depan Bu terkait STBM ini seperti apa bagi Desa Semat maupun desa-desa di Kabupaten Jepara lainnya? Jadi harapan ke depan karena STBM ini sangat penting, maka kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat selalu menjaga lingkungan dengan baik. Jangan hanya kita muncul suatu penyakit, tetapi kita harus upayakan, kita lakukan penggerakan, kemudian pemberdayaan, kemudian pembudayaan, dan membiasakan untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang paling penting adalah bagaimana upaya masyarakat ini bisa berubah, harus merubah perilaku dari yang tidak biasa menjadi biasa, seperti itu. Siap, terima kasih Ibu sudah berdialog dengan tim Lingkar TV. Itu tadi pemirsa dialog kami dengan Ibu Mudrikatun selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk Anda. Dalam proses verifikasi STBM turut melibatkan tim penilaian dari tenaga kesehatan, petugas sanitasi, kader kesehatan, tokoh masyarakat,
untuk mengecek secara langsung kondisi sanitasi rumah warga dengan mengambil sampel di masing-masing wilayah. Pembagian tugas di tahap ini sangat berperan dikarenakan cakupan wilayah yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok kader kemudian bergerak ke rumah yang menjadi sasaran penilaian. Petugas turut melakukan interaksi dan identifikasi pemilik rumah, pengecekan sanitasi, seperti jamban, tempat cuci tangan, saluran pembuangan air limbah, pengelolaan limbah rumah tangga, serta kebiasaan cuci tangan yang baik dengan menggunakan sabun. Tiba saatnya kami umumkan hasil verifikasi 5 pilar Desa STBM Desa Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara pada hari Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024. Hasil verifikasi 5 pilar STBM Desa Semat. Pilar yang pertama dengan kategori aman 8,97% dan yang layak 91,03%. Jadi total yang 100%. Kemudian pilar yang kedua yaitu cuci tangan pakai sabun dengan total 93,59%. Luar biasa. Kemudian pilar yang ketiga yaitu pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dengan hasil perolehan nilai 100%. Luar biasa. Kemudian pilar yang keempat yaitu pengolahan sampah rumah tangga dengan nilai 93,59%. Luar biasa juga. Kemudian pilar yang kelima yaitu pengolahan limbah cair rumah tangga dengan hasil akhir 94,87%. Dengan ini langsung saya nyatakan Desa Semat Kecamatan Tahunan lolos 5 pilar STBM. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Jangan ragu dong tepuk tangannya. Hasil dari verifikasi STBM langsung diumumkan kepada kader sanitasi dan pemerintah desa. Selain efektif dan efisien, verifikasi ini bakal dilakukan ke seluruh desa di Kabupaten Jepara, sehingga program ini dapat ringkas dan menyentuh semua desa. Baik pemirsa Baskara, pada kesempatan ini saya sudah bersama Bapak Hadi Wibowo selaku Subkor Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Selamat siang Bapak, apa kabarnya hari ini? Oke, selamat siang, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak tadi sudah meninjau beberapa rumah di Desa Semat, Kecamatan Tahunan. Seperti apa Bapak untuk hari ini? Ya. Alhamdulillah, terima kasih dari tim Lingkar TV, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dari sesi Keseling. Kami hari ini alhamdulillah telah tuntas sudah melakukan verifikasi 5 pilar STBM di Desa Semat, Kecamatan Tahunan, dan alhamdulillah hasilnya lolos untuk jadi Desa 5 pilar STBM dengan hasil yang luar biasa. Dari 5 pilar itu, pilar yang pertama tadi 100%, kemudian yang pilar kedua lebih dari 90%, kemudian yang ketiga 100%, kemudian pilar yang keempat dan kelima ini 90% semuanya. Alhamdulillah. Dari pilar yang satu sesuai dengan standarnya itu adalah harus 100% sudah lolos. Kemudian pilar yang kedua dan kelima itu minimal 75%. Dan Desa Semat ini membuktikan bahwasanya Desa Semat ini komitmennya sudah luar biasa, lebih dari 75%, hampir 90% lebih ini. Berarti sudah bagus sekali. Dan harapan kami ini semua lembaga desa, terutama petinggi, BPD, perangkat, dan juga kader-kader kesehatan terutama yang ada di Desa Semat ini selalu komitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di Desa Semat ini. Mungkin untuk program ini Bapak,
STBM ini sudah dilakukan di mana saja Bapak? Ya, di Kabupaten Jepara ada 195 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Kami dari Dinas Kesehatan berkomitmen untuk berupaya semua desa kami melanjutkan ODF di tahun 2019 ini. Nanti untuk selanjutnya kami akan sapu bersih di 195 desa di Kabupaten Jepara ini, dan di akhir bulan Oktober ini sudah 39 desa yang sudah kita verifikasi. Berarti Desa Semat ini adalah desa yang ke-39 yang sudah kita verifikasi. Masih PR yang kita masih banyak dan masih panjang, dan tantangan juga luar biasa. Kami minta doanya semua warga masyarakat di Kabupaten Jepara, semoga kami bisa menuntaskan dan menyelesaikan desa yang belum terverifikasi STBM ini dengan baik dan lancar. Kalau dari segi tantangan sendiri yang dihadapi sendiri seperti apa Bapak di Jepara ini? Tantangan sebetulnya adalah kembali lagi ke masyarakatnya. Insya Allah kalau masyarakat itu berkomitmen dan semangat untuk kepingin desanya itu bersih dan sehat, insya Allah itu bisa. Dan itu semua memang perlu adanya kerjasama bareng antar semua lini, baik itu petingginya atau kepala desa, RT RW, perangkat, kemudian ada FKD, forum komisi desa, kemudian kader ini yang dari tingkat dasar ini sebagai ujung tombak kesehatan di lingkup desa ini semuanya harus bersinergi. Iya. Kemudian juga kami yang punya jejaring di tingkat kecamatan yaitu Puskesmas. Harapan kita juga Puskesmas ikut membimbing, membina, mendampingi dan memberikan pemicuan semangat kepada semua desa, terutama desa yang belum terverifikasi STBM ini agar bisa untuk terverifikasi STBM. Oke, kalau dari output sendiri nantinya kegunaannya apa itu STBM ini? Kegunaannya luar biasa banyak. Sebetulnya adalah STBM ini kembali ke masyarakat. Insya Allah kalau 5 pilar STBM ini dilaksanakan oleh semua desa di seluruh Kabupaten Jepara ini, kami mengharapkan itu lingkungannya semuanya bersih ya. Dari 5 pilar itu termasuk adanya stop buang besar sembarangan, kemudian cuci tangan pakai sabun biar yang mengalir, kemudian pengolahan air minum dan makanan, kemudian yang keempat itu pengolahan sampah. Ini harapannya dipilah dengan baik, kemudian sampah yang organik itu dibuat kompos, kemudian yang lainnya dipilah. Misalnya ada kertas, kemudian ada kaca, ada segala macam, itu bisa dijadikan mungkin barang-barang hiasan atau apa yang bermanfaat. Aksesoris gitu ya, betul, Pak, ya? Bisa. Kemudian pilar yang kelima ini adalah limbah cair rumah tangga. Harapan kita itu tidak ada limbah cair dari rumah tangga ini yang mengalir sembarangan. Sudah terkondisikan di Semat ini sudah terkondisikan dengan adanya limbah cairnya itu dikondisikan pakai septic tank. Ini yang luar biasa. Jadi septic tanknya itu ada 2, septic tank untuk jamban dan juga ada tersendiri yaitu septic tank untuk limbah cair rumah tangga. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ini juga sekaligus menjamin program ini untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Jepara. Betul, ya Bapak ya. Pasti, dan insya Allah ini juga untuk mendukung ke depan yaitu Kabupaten Jepara sehat, dan insya Allah nanti di tahun 2025 ini Kabupaten Jepara ini akan diverifikasi di tingkat provinsi dan bahkan di tingkat nasional, menjadikan Kabupaten Jepara menjadi kabupaten kota sehat, mendapatkan penghargaan namanya Swastisaba. Dan 2 tahun yang lalu Kabupaten Jepara sudah mendapatkan penghargaan Swastisaba Wiwerda. Yang pertama itu Padapa, kemudian Swastisaba Wiwerda, kemudian yang peringkat yang tertinggi namanya Swastisaba Wistara. Dan ke depan nanti insya Allah kita berjuang semangat semuanya dengan kebersamaan, komitmennya yang sudah digaungkan oleh Bapak Kepala Bapeda, juga Kepala Dinas Kesehatan melalui pembinanya yaitu Bapak Bupati dan Pak Sekda, berkomitmen untuk tahun 2025 mendapatkan penghargaan Swastisaba Wistara. Seperti itu. Siap. Semoga dimudahkan langkahnya dan selalu disinergikan dengan lintas sektornya dan juga masyarakat saling bersinergi ya Bapak ya. Semuanya harus bergerak bersama-sama, terus kemudian kita peduli, insya Allah itu bisa. Dan perilaku hidup bersih dan sehat ini harapannya kita itu semua warga masyarakat itu untuk memperduli. Seperti itu. Siap, terima kasih Bapak sudah berdialog dengan Lingkar TV. Terima kasih Lingkar TV. Siap, terima kasih Bapak. Itu tadi dialog kami dengan Bapak Hadi Wibowo untuk Anda. Melalui verifikasi STBM diharapkan pemerintah desa dan masyarakatnya dapat menjaga kelestarian lingkungan
serta menjaga perilaku hidup sehat sehingga dapat menciptakan ketahanan daya tahan tubuh yang resisten dan kebal terhadap penyakit. Baik pemirsa, pada kesempatan ini saya berkesempatan bertemu dengan Bapak Ali Suwarno selaku Kepala Desa Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Selamat siang Bapak, apa kabarnya hari ini? Selamat siang, sehat-sehat selalu. Amin, semoga selalu sehat selalu ya Bapak Yeah. ya. Bapak, ini menyambut verifikasi sanitasi total berbasis masyarakat ini seperti apa Bapak? Dari pemerintah desa maupun para kader? Ya, memang kita melakukan persiapan untuk menghadapi lomba STBM ini ibaratnya siang buat malam, malam buat siang selama Lembur 1 ya, Pak, bulan, ya? selama Oke. 1 bulan. Dan kita mulai membentuk tim dari kader dulu. Ya. Kita kolaborasi dengan RT, RW, juga tokoh-tokoh masyarakat untuk saling mengontrol wilayah masing-masing. Jadi kalau di wilayah itu ada sampah, ya langsung lapor lewat HP atau difoto. Jadi kita gerak langsung serentak gitu. Jadi memang satu desa ini yang terdiri dari 7 RT 3 RW, ya dibilang desa kecil, ya bisa memudahkan kami untuk kontrol untuk kebersihan di desa. Ini tidak lepas dari pengaruh para kader dan juga pemerintah desa. Ada berapa kader Bapak ini? Kader berjumlah sekitar 20-an. 20. Tugasnya apa saja sih Bapak? Tugas kader Ya. ya termasuk untuk kesehatan di masyarakat, ya dia mendata kepada warga-warga, ya dari mulai kesehatan manula sampai anak balita beserta lingkungan di wilayah RT-RT itu. Pak, ini untuk mempersiapkan ini kan perlu banyak waktu dan mungkin tantangan yang dihadapi ketika mempersiapkan verifikasi ini seperti apa Bapak? Ya sebenarnya itu memang kalau bilang susah ya memang bisa bilang susah, tapi mudah ya bisa bilang mudah. Tinggal kita bersemangat atau tidak. Dan ini menyatukan atau mengiramakan dari mulai RT RW sampai tokoh masyarakat juga kader desa. Itu harus seirama, harus sejalan. Itu nanti bisa ringan, bisa mudah. Harus kompak ya Kompak Bapak ya, betul. Pak, ini kan tadi untuk hasil verifikasinya mendapat nilai yang hampir Ya. sempurna. Mungkin nantinya setelah mendapatkan nilai yang luar biasa baik ini seperti apa Bapak yang akan diambil dari pemerintah desa? Ya memang setelah keberhasilan kita masuk verifikasi STBM, itu kebanggaan kami juga tantangan kami Baik. untuk mewujudkan Desa Semat lebih bersih lagi atau lebih maju lagi. Ya termasuk tadi dalam paparan saya, memang ya mengkomunikasikan semua lembaga yang ada di desa untuk bersama-sama saling kontrol di wilayah masing-masing. Jadi kita ada WA group, ada foto, nanti kalau ada sampah di mana foto aja, tinggal tim nanti yang bergerak gitu. Artinya komitmen dari desa sendiri seperti apa untuk tetap memegang teguh hasil verifikasi STBM ini supaya lebih berkelanjutan Pak? Ya memang desa, terutama saya harus berkomitmen untuk mewujudkan Semat bersih. Ya memang saya punya RT, punya RW, punya perangkat, memang harus fungsi untuk mengontrol desa itu. Memastikan semuanya berjalan sesuai. Dan diimbangi dengan anggaran-anggaran nanti yang tadi Pak BPD mengusulkan bisa, ya kita anggarkan untuk penambahan sampah atau Tempat yang sampah lainnya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak sudah berdialog dengan Lingkar TV. Sehat selalu dan semoga selalu berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan di Desa Semat ini. Semoga dilanjutkan selalu. Dan terima kasih Bapak sama-sama. Ali. Itu tadi pemirsa dialog kami dengan Bapak Ali Suwarno untuk Anda. Tercapainya verifikasi desa di Kabupaten Jepara menjadi desa yang lolos STBM diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat dan berimplikasi pada peningkatan angka harapan hidup pada tiap individu. Nah itu tadi pemirsa verifikasi sanitasi total berbasis masyarakat yang dilakukan di Desa Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dengan hasil yang memuaskan. Besar harapan desa-desa lain dapat memperoleh hasil yang serupa. Sinergitas antara pemerintah desa, kader dan juga masyarakat sangat berperan dalam program ini. Akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Baskara hanya di Lingkar TV.